Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi ya, tentunya terkait meme coin. Di sini ada berita terbaru apa terkait meme coin? Kita akan bahas ke sana ya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin kita lihat market dulu untuk hari ini. Di sini kalau kita ngelihat kondisi market mengalami koreksi ya, untuk market cap-nya selama satu hari terakhir ini koreksinya di 1,78%. Dan di sini juga untuk volumenya ya, volume market kripto total selama satu hari terakhir ini mengalami koreksi di 4,5%. Tapi di sini untuk dominasi Bitcoin semakin kuat teman-teman di 58,1%. Dan untuk Fear and Greed Index-nya sepertinya ini masih tetap kondisinya luar biasa teman-teman, masih tetap arahnya ke serakah atau ke tamak alias ke greed ya teman-teman. Skornya masih di atas 80. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin sepertinya mengalami koreksi ya teman-teman di satu hari terakhir ini di hampir 1%. Harga jualnya sekarang di 97.500-an dolar. Tapi ini wajar ya teman-teman, karena kemarin weekend, kemarin hari Minggu, dan biasa ya teman-teman ada fenomena Black Monday di mana pada hari Senin kondisi market memang cenderung koreksi, tapi selama beberapa hari ke depan kondisi market mungkin akan meningkat lagi. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian kalau kita ngeliat kondisi meme coin teman-teman, di sini banyak yang mengalami koreksi ya, rata-rata hampir semua mengalami koreksi teman-teman, walaupun ada juga yang mengalami kenaikan, tapi di sini cenderung market meme coin mengalami koreksi. Dan kalau kita ngeliat di sini top 5 meme coin ada Dogecoin, Shiba Inu, PP, Bong dan juga Token Wave. Ini mengalami koreksi rata-rata satu hari terakhir ini. Dan di sini untuk Dogecoin teman-teman selama satu minggunya masih tetap positif ya di 12% lebih. Dan untuk Shiba Inu juga selama satu minggu terakhir ini masih positif di 1% lebih. Di sini PP yang berat ya mengalami koreksi 4% lebih ya selama satu hari terakhir ini, dan tren satu minggunya juga koreksi di 6,7%. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena PP ini belum mencapai titik kritisnya ya, atau belum mencapai titik supportnya yang krusial ya, yaitu di 17 teman-teman dengan 40 di belakang koma. Kalau dia masih bisa bertahan di sini, kemungkinan besar kedepannya kita akan melihat lonjakan yang lebih tinggi lagi. Dan kita langsung bahas aja ya teman-teman, ada apa aja sih beritanya terkait meme coin. Di sini mungkin saya akan bahas top 3 meme coin ini ya teman-teman, dari Dogecoin, Shiba Inu dan juga PP. Yang pertama kita urut ya dari Dogecoin teman-teman. Di sini ada berita ya, apakah Dogecoin sedang memasuki lonjakan parabola? Ada analis yang memprediksikan bahwa harga Dogecoin akan mencapai lebih dari $20. Ya di sini teman-teman analisnya kalian mungkin semua sudah tahu ya, analis ini sering banget memaparkan analisa teknisnya di Twitter teman-teman atau di X. Siapa lagi kalau bukan Ali Martinez teman-teman. Di sini Ali Martinez menyebutkan ya bahwa Doge telah melalui lonjakan bullish parabola. Martinez juga di sini memberikan target harga Doge pada kisaran $2,4 sampai $23 lebih teman-teman untuk siklus bullish saat ini. Meskipun angka tertinggi atau ATH-nya terkesan sangat ambisius, Doge tampaknya memiliki potensi besar untuk melampaui level terendah dari proyeksi ini pada tahun depan. Dan kemudian di sini ya, berdasarkan historisnya, Martinez juga menyoroti bahwa jika Dogecoin mengikuti pola pergerakan harga masa lalunya, maka harga Doge bisa mencapai kisaran $2,4 hingga $18 pada tahun depan. Ia juga mencatat bahwa Dogecoin cenderung mencapai puncaknya atau mencapai ATH-nya di sekitar level Fibonacci retracement di 1,618 dan 2,272. Berdasarkan perhitungan ini ya, level ATH yang mungkin bisa dicapai adalah di $23,26. Dan kalian bisa ngeliat di sini analisanya ya, kalian bisa langsung kunjungi aja Twitter teman-teman, kunjungi X-nya. Di sini dia memprediksikan ya, kalau dari grafik ini teman-teman, dari analisa teknisnya dia mengatakan bahwa dengan menggabungkan kedua proyeksi tersebut, Martinez memprediksikan kisaran target harga Doge berada di antara $2,4 hingga $23. Hal ini menunjukkan potensi kenaikan harga Doge antara 519% hingga 5.840% dibandingkan dengan harga saat ini. Nah kalian bisa ngeliat sendiri ya, ini analisa teknisnya teman-teman, kurang lebih seperti ini sudah membentuk pola ya teman-teman, alias pola lonjakan parabola. Dan mungkin ini analisa teknis yang menurut saya cukup masuk akal ya, walaupun memang terkesan muluk, tapi kalau kita ngelihat untuk sampai tahun depan, saya yakin juga ya Dogecoin bisa berada di atas $10 teman-teman. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan kemudian berita yang selanjutnya ini ada datangnya dari Shiba Inu teman-teman. Di sini ada seorang analis pasar juga yang mengklaim bahwa Shiba Inu bisa melonjak lebih dari 2000% dalam jangka waktu dekat ini. Dan kalau kita ngelihat di beritanya di sini teman-teman, dalam analisanya di YouTube ya yang dibagikan pada minggu lalu, komentator komunitas Shiba Inu ini ya yang bernama Austin Hilton memproyeksikan bahwa potensi lonjakan Shiba Inu ke kisaran harga $0,00075 pada awal tahun 2025. Khususnya pakar tersebut mengaitkan prospek bullish ini dengan beberapa faktor, termasuk siklus pasar yang sedang diprediksi ya, dan meningkatnya minat investor pada ruang kripto, yang menjelaskan bahwa rangkaian pasar yang umum memperlihatkan Bitcoin memimpin, diikuti oleh Ethereum, altcoin, dan akhirnya koin meme seperti Shiba Inu. Dan ini kutipannya teman-teman ya, ada pola yang jelas dalam aliran modal di pasar, jelas Hilton. Potensi Shiba Inu untuk rally 2000% memang
ada, tetapi prosesnya memang butuh waktu. Kami menargetkan di akhir Q1 2025 agar ini terwujud. Mungkin di akhir Q1 itu sekitar bulan Maret ya teman-teman tahun 2025, kemungkinan besar menurut analisanya Shiba Inu bisa melonjak sampai 2000% di harga $0,00075 ya teman-teman. Ini tentu saja sudah memangkas satu nolnya lagi di belakang koma. Dan juga di sini ya, ia lebih lanjut menekankan bahwa lonjakan tersebut akan membutuhkan momentum pasar yang kuat didukung oleh triliunan dolar yang kembali ke pasar kripto selama bulan penuh. Selain itu, ia menyatakan keyakinannya kepada kemampuan Shiba Inu untuk merebut kembali level tertinggi sebelumnya, didukung oleh komunitas dan pengembangan ekosistemnya yang aktif. Jadi kira-kira seperti itu ya analisa untuk terkait Shiba Inu, dan saya yakin ya Shiba Inu memang memiliki potensi untuk rally bullish teman-teman. Tapi menurut saya untuk melonjak sampai 2000% sepertinya terlalu muluk ya, apalagi ini dalam waktu dekat sampai akhir kuartal pertama di 2025 ini menurut saya masih terlalu dini ya untuk harganya bisa mencapai $0,00075. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Tapi saya yakin ya untuk rally Shiba Inu akan tetap bullish ya teman-teman dari waktu sekarang ini sampai paling tidak nanti di pertengahan tahun 2025. Mungkin kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk Shiba Inu. Dan juga yang terakhir ini teman-teman ada kabar terakhir dari PP ya. Di sini ada kabar bahwa Whale besar memindahkan 309,6 miliar token PP dari KuCoin ke dompet pribadi. Nah, kalau kita ngeliat di sini ya, menurut data spot on chain teman-teman, di sini ada langkah besar di pasar kripto. Ada sebuah dompet baru yang didirikan menarik 309,6 miliar token PP yang luar biasa senilai $6,45 juta dari KuCoin di sini. Dan transaksi ini memiliki harga rata-rata yang tercatat di $0,00002 per tokennya. Para analis dan investor juga memperhatikan pergerakan yang luar biasa ini karena hal ini menekankan bagaimana dinamika token dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai operasi whale atau operasi paus. Dan di sini kalian bisa ngeliat ya datanya dari spot on chain teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, dengan penarikan paus sebesar ini tentunya ini menimbulkan pertanyaan ya. Yang pertama adalah apakah whale atau paus ini berencana untuk menyimpan aset ini jangka panjang di dompet rahasia, atau mungkin pertanyaannya adalah mereka bersiap-siap untuk penggunaan lain seperti staking ataupun penjualan bebas. Nah, dari kedua situasi tersebut ya dapat mempengaruhi liquidity jangka pendek dan jalur harga PP. Dan kalau kita ngeliat tren historis memberikan kemungkinan perubahan besar setelah validitas aktivitas paus. Kalau menurut saya pribadi dari pergerakan paus seperti ini ya, saya yakin ini mungkin akan kurang lebih sama seperti historisnya pada bulan Maret kemarin teman-teman, di mana ada paus PP juga yang menarik atau yang memindahkan sekitar 20 juta token PP itu ya teman-teman, seperti tadi yang disebutkan. Itu tentu saja mempengaruhi harga, dan tentunya untuk paus tersebut mencari keuntungan ya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan kalau saya ngelihat di sini ya, dengan penarikan paus sebesar ini, saya yakin di sini ada perencanaan untuk take profit di jangka yang lumayan panjang teman-teman. Jadi tidak terkesan terlalu pendek, tapi kemungkinan besar ya di tahun 2025 kemungkinan akan ada take profit secara besar-besaran juga. Tapi menurut saya tidak terlalu dekat waktunya ya, alias di sini kemungkinan besar ya pada pertengahan tahun 2025 ataupun pada akhir tahun 2025. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan saya yakin ya kepercayaan, minat ataupun interest terhadap PP ini sangat-sangat tinggi, karena sekarang ya teman-teman PP ini sudah di listing di Coinbase, di Upbit dan di Robinhood ya teman-teman. Dan selain itu ya teman-teman, pelistingan PP di Bitcoin di Jepang merupakan tonggak penting sebagai platform perdagangan meme coin berlisensi pertama yang tersedia untuk investor Jepang. Nah, sekarang PP juga sudah merambah luas ya teman-teman, semakin banyak komunitasnya karena sudah di listing di Bitcoin juga teman-teman, atau exchange asal Jepang ini. Dan ini tentu saja akan menambah komunitas baru ataupun akan menambah alamat-alamat baru dari PP sendiri. Dan saya yakin untuk prospek jangka panjangnya ya teman-teman untuk PP, walaupun ini cuma meme coin dan tidak ada tujuan tertentu di dalamnya, tapi saya yakin ya teman-teman dengan komunitasnya dan juga kemudian dengan fundamentalnya, seperti contohnya untuk total supply-nya atau sirkulasi supply-nya semua sudah beredar di pasar, dan kemudian untuk pembuatnya ataupun developernya saat ini sudah tidak terlalu peduli dengan PP. Jadi saya yakin PP ini memiliki ruang yang cukup besar di komunitas teman-teman, alias ini sudah digerakkan murni oleh pasar. Jadi saya yakin untuk pergerakan harganya tentu saja akan rally bullish sepanjang tahun 2025. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja info yang bisa saya kasih ke kalian dan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, sebelum saya tutup, sekali lagi saya pengen bilang ke kalian kalau investasi di dunia kripto itu sangat berisiko tinggi ya teman-teman. Jadi kalian strongly recommended untuk melakukan riset mandiri atau do your own research. Bijaklah dalam mengambil keputusan karena keputusan semuanya ada di tangan kalian. Mungkin seperti itu aja, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.